Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai akhlak. Secara garis besar, akhlak adalah cerminan dari karakter, etika, dan nilai yang menjadi pedoman dalam perilaku kita sebagai manusia. Akhlak tidak hanya mengatur hubungan kita terhadap sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan kita kepada Allah dan juga alam. Oleh karena itu, dalam presentasi kali ini kita akan membahas beberapa topik nih, yaitu meliputi pengertian akhlak, pola-pola dasar bawaan, pengaruh lingkungan dan kebiasaan terhadap akhlak, kehendak dan juga pendidikan, serta beberapa pola dalam pembinaan akhlak. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khulukun, yang berarti sifat ataupun tabiat. Namun secara terminologi ataupun istilah, akhlak merupakan perilaku atau tindakan yang secara spontan lahir dari dalam diri seseorang berdasarkan nilai-nilai moral yang mereka anut. Akhlak mencerminkan bagaimana kita berperilaku dalam berbagai situasi, apakah sesuai dengan norma-norma baik yang berlaku di masyarakat atau mungkin sebaliknya. Nah, jika kita merujuk pada definisi para ulama, akhlak merupakan sifat yang melekat pada diri manusia dan menjadi penentu baik buruknya seseorang. Oleh karena itu, akhlak berperan penting dalam pembentukan pribadi yang mulia, karena hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maksudnya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang baik budi pekertinya. Secara umum, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau biasa kita kenal dengan akhlak mahmudah. Contoh dari akhlak terpuji yaitu seperti jujur, sabar, rendah hati, dermawan, dan juga yang lainnya. Akhlak yang kedua yaitu akhlak tercelah, yang biasa kita kenal dengan akhlak madhmumah, seperti contoh sombong, iri, bohong, dan juga takabur. Akhlak yang baik akan membawa kita pada kebaikan dunia dan juga akhirat, sementara akhlak yang buruk cenderung merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam diskusi akhlak seseorang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Faktor bawaan mengacu pada sifat-sifat dasar yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Seperti contoh, beberapa orang dilahirkan dengan kecenderungan untuk bersifat lembut, jujur, atau sabar. Sementara yang lain mungkin memiliki kecenderungan untuk bersifat lebih keras atau emosional. Namun sifat bawaan ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Artinya, akhlak tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan, namun juga faktor-faktor lain yang akan kita bahas lebih lanjut. Sifat bawaan ini memberikan pola dasar bagi seseorang, namun perkembangan akhlak selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sekitar membentuk karakter seseorang. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengaruh lingkungan dan kebiasaan dalam pembentukan akhlak. Lingkungan di mana seseorang tumbuh memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan moralitas seseorang. Lingkungan tempat seseorang tumbuh sangat mempengaruhi pembentukan akhlak. Ada beberapa aspek yang menjadi penentu baik buruknya akhlak seseorang, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya, serta masyarakat sekitar. Adalah beberapa contoh lingkungan yang berperan besar dalam membentuk perilaku dan karakter seseorang. Nah, mari kita bahas nih pengaruh keluarga terhadap pembentukan karakter seseorang. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang baik dan juga buruk. Orang tua memberikan teladan yang baik akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai akhlak yang positif kepada anak-anak mereka. Namun sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik atau kekerasan
cenderung memiliki sifat dan perilaku yang kurang baik. Aspek yang kedua yaitu sekolah dan teman sebaya. Pendidikan di sekolah juga memainkan peran penting dalam pembentukan akhlak. Selain itu, teman sebaya juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sebuah pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi moral seseorang, seperti Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberi kita aroma wangi, namun pandai besi akan membakar pakaian kita atau kita mendapatkan bau yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aspek yang ketiga yaitu adalah masyarakat. Norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan akhlak individu. Misal, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran, seseorang cenderung lebih mudah berperilaku jujur dibandingkan dalam masyarakat yang primitif terhadap penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu materi yang keempat tentang kehendak dan pendidikan. Kehendak itu apa sih? Kehendak adalah kemampuan atau kekuatan yang ada pada dalam diri setiap orang untuk berbuat sesuatu. Kehendak ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, semisal kepercayaan, nilai-nilai, dan juga tujuan hidup dari seseorang. Jika seseorang memiliki niat atau tekad yang kuat untuk berbuat baik, maka ia cenderung akan memiliki akhlak yang mulia. Dan sebaliknya, apabila kehendaknya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, maka perilakunya pun juga cenderung menyimpang dari kebenaran. Seperti hadis yang dikutip dari kitab Arba'in Nawawi nomor ke-1, yaitu An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abi Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Baradis al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladzinahuma ashahul kutubil musannafah, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Apabila hijrahnya seseorang karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan apabila hijrahnya seseorang itu untuk mengejar dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia tuju. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan kehendak yang positif. Pendidikan akhlak ini bukan hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan etika dan juga karakter. Pendidikan bukan hanya mementingkan tentang aspek kognitif, tetapi juga mementingkan tentang aspek moral. Pendidikan harus dimulai sejak masa kanak-kanak, yaitu dalam lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga ini, maka anak-anak akan mendapatkan pengajaran langsung dari orang tuanya tentang bagaimana ia harus bersikap atau bagaimana ia harus bertutur dengan orang lain. Di dalam lingkungan keluarga ini, seseorang juga akan mendapatkan pengajaran tentang pentingnya adab ataupun tata krama dan juga nilai-nilai kesopanan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang sekolah. Di dalam jenjang sekolah ini, maka seseorang akan mendapatkan pengajaran tentang bagaimana ia harus bersosial dengan orang lain, dengan tentunya dengan jaringan dan juga relasi yang lebih besar dari sebelumnya. Dan yang terakhir akan diperkuat oleh lingkungan bermasyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat ini, seseorang akan mengalami
dan akan menghadapi jaringan sosial yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dan tentunya bekalnya adalah dari dalam lingkungan keluarga tersebut dan dalam lingkungan sekolah. Dalam pendidikan Islam, akhlak merupakan bagian penting yang akan selalu diajarkan, karena tanpa akhlak yang baik, maka ilmu yang tinggi pun tidak akan bermanfaat. Seperti halnya hadis Nabi, al-adabu fawqal ilmi, bahwa sesungguhnya adab itu di atas ilmu. Materi kita yang kelima adalah pola pembinaan akhlak. Bagaimana kita bisa membina akhlak yang baik, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling baik dalam pembinaan akhlak. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk meneladani akhlak-akhlak beliau mulai dari hal-hal yang terkecil, yaitu bersifat jujur, adil, berbuat baik, dan seterusnya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Cara yang nomor 2, melalui pembiasaan berbuat baik. Akhlak yang baik dapat dibentuk melalui kebiasaan. Kebiasaan berbuat baik seperti menolong sesama, menghormati orang lain, dan juga menjaga amanah harus diajarkan sejak dini. Hal ini sejalan bahwa akhlak merupakan sifat yang terbentuk melalui kebiasaan. Cara yang nomor 3 adalah melalui pengendalian diri atau mujahadah an-nafas. Manusia memiliki kecenderungan dalam berbuat baik dan berbuat buruk. Mujahadah an-nafas atau pengendalian diri adalah proses untuk melatih manusia agar selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal yang bersifat negatif. Cara yang nomor 4 adalah melalui pendidikan yang holistik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bukan hanya mengajarkan mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan mengenai nilai-nilai moral. Pendidikan yang holistik meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, sehingga dapat menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia. Cara yang terakhir adalah melalui lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang penuh akan nilai-nilai positif akan menarik individu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, lingkungan yang bernilai negatif akan menarik individu untuk berbuat hal-hal yang negatif. Begitupun melalui partner dan juga teman-teman atau circle yang ada dalam diri seseorang. Begitupun pengaruh teman juga akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesimpulannya adalah akhlak merupakan cerminan dari iman seseorang. Baiknya akhlak mencerminkan kuatnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan buruknya akhlak mencerminkan lemahnya hubungan antara seseorang dengan penciptanya. Dalam hidup kita harus senantiasa memperbaiki akhlak, entah itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, ataupun akhlak kepada alam. Akhlak yang baik bukan hanya ditujukan untuk membentuk individu yang beretika, tetapi juga membangun masyarakat yang saling menghormati dan harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam upaya pembenahan akhlak dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya terima kasih dan sampai